Susulan kamu keluar. Mau apa kamu? Kenapa pakai tenaga besar-besaran buat gebrok cinta saya? Tangan kamu gak perlu cinta Bicara saya. apa yang Maksudnya, jelas? Dabao, kamu sudah usia segini. Kenapa masih melakukan hal seperti ini? APA yang saya lecehkan. Pergi ke tempat kerja anak saya untuk menyelidiki. Kamu belum menyelidiki dengan jelas sudah langsung bawa senapan mesin. Saya cuma mau cari tahu sedikit tentang San Xiaobai. Itu normal kan? Kamu juga orang tua kan? Perasaan saya seharusnya kamu pahami. Saya kasih tahu kamu Yuking saya dan San Xiaobai. Itu hubungan atasan bawahan yang normal. Seluruh keluarga saya tahu. Saya tidak tahu kan? Bicara fakta dan logika. Acara kencan kamu juga sudah lihat banyak kan? Harus tanya dong kamu sudah pacaran berapa kali? Kenapa putus buktinya? Yang menghindar pasti menyembunyikan bom besar. Kenapa ada apa ini? Jangan ikut campur dulu Dabao, apa kamu merasa? Yuking saya yang terlalu memaksa. Harus sama anak kamu. Ayah, Pacaran begini terlalu tidak bermartabat. Daripada tidak pacaran sama sekali. Itu kata kamu saya justru mendukung mereka untuk berkencan. Karena kamu tidak setuju ya jangan dipaksakan. Putus ya putus. Dabao, Senapan mesin. kamu sudah bikin banyak masalah, apa kamu cuma menunggu kalimat saya ini? Kamu benar. Kalau begitu saya kasih tahu kamu putus ya putus. Saya juga kasih tahu kamu putus ya putus. Memaksa bukan jual beli. Lebih baik berpisah. Berpisah. Kenapa? Ayo pergi. Sungguh kamu ribut apa ini? ini semua kenapa? Saya sudah tahu. Saya sudah tahu akan ada hari ini. Benar-benar macan bermuka dua. Satu mulut bilang setuju, satu bilang dukung. Semua cuma omong kosong. King Feng anak yang baik sekali. TAPI malah dikekokin oleh abangnya. Sudah jangan marah lagi, jantungmu tidak baik. Ayo minum obat. Mau minum obat apa? Setidaknya dia seorang kapten pesawat. Hubungan cinta sampai seperti ini. Malah disebut RY. Sudahlah. Hubungan cinta jadi kacau balau. Sudah oke. Si tukang senyum. Ayo duduk-duduk. Ini tidak baik, sungguh tidak baik. Kamu lihat dirimu. Mending kamu tidur sebentar. Anak sudah pulang. Kebetulan hari ini, aku masak kolak kembang tahu. Ayo minum dulu baru istirahat. Ada apa, kenapa lihat mama seperti itu? Mama, aku sudah tahu semuanya. Guan Yuking ini mulutnya cepat sekali. Baru saja langsung lari ke kamu ngadu. Aku harap Mama pergi minta maaf ke Paman Guan. Aku minta maaf ke senapan mesin. Kenapa bukan anak? Dia yang datang cari masalah. Bukan aku sudah jelaskan padanya dengan jelas. Jelas-jelas aku bilang padanya. Tujuanku cuma satu, ingin tahu. Sejarah masa lalu Guan Yuking kenapa? Dia marah, dia malah minta kalian putus. Ini bukan salahku kan, lagi pula masalahnya di sini. Aku rasa besar. Mama pergi ke perusahaan Yuking itu salah Mama. Kalau Mama mau minta maaf, aku bisa temani. Anak kamu ini. Aku. Kamu benar-benar mengecewakanku, tahu tidak? Kamu anakku tidak. Malah membela orang lain. Lagi pula, aku rasa Guan Yuking. Dia satu sisi masih berhubungan dengan mantan pacarnya. Satu sisi tidak jelas dengan adik kecil di sekitarnya. Guan Yuking ini aku rasa jalannya benar-benar. Guan Yuking ini. Jalan yang kamu tempuh ini benar-benar ekstrim. Dengar dulu penjelasanku. Aku benar-benar mempertimbangkanmu. Nak, bagaimana aku bisa menjelaskan ini padamu sekarang? Kamu tidak mau mendengarkan. Anak ini. Apakah kamu benar-benar anak kandungku? Sungguh.
Nak, sudah waktunya bangun. Sudah jam berapa ini? Nak, minum sup dulu sebelum istirahat. Tidur yang cukup baru bisa segar. Dengan segar baru bisa lebih baik. Anak ini menghindariku. Bangun lebih pagi dari ayam. Tidur lebih malam dari anjing. Apa yang kamu pikirkan tidak fokus. Jangan-jangan lagi memikirkan tetanggamu. Apa yang terjadi tidak seperti biasanya. Tidak, aku hanya memikirkan apa yang khas di bandara ini. Saat aku kembali bisa kubawa untuk keluarga. Aku tidak terlalu tahu. Kalau tidak mau bilang tidak apa. Ayo kita ke Xinghua Lou. Semua lauk pauk pasti ayahmu suka. Nak. Aku sediakan teh ginseng untukmu. Kamu baru saja bertengkar dengan ibu. Marah-marah bisa bikin sakit. Perbaiki tenagamu. Tidak ada di dunia ini orang tua yang bisa menang melawan anaknya. Sudah, ibu mengerti. Aku akan minta maaf pada si senapan mesin. Ya, si senapan mesin. Aku akan minta maaf pada Guan Yongnian. Pada Lau Guan. Asal kamu tidak marah lagi, ibu mau melakukan apa saja. Ibu, aku temani ibu. Aku biarkan aku punya persiapan mental dulu. Siapkan buah-buahan untuk mereka. Ayah. Nanti kalau mereka datang kamu baik-baik ya. Jangan langsung berantem. Asal mereka mengalah. Demi King Feng, aku tidak akan mempermasalahkannya. Datang? Ayah, tunggu sebentar. Tenang saja. Tenang apa sih? Ayo pulang-pulang. Kami datang untuk minta maaf, sabar sedikit. Dia lama tidak buka pintu maksudnya APA. Segera buka. Sekarang buka pintunya. Bibi cepat masuk. Baik-baik. Bibi Liu. Ibu Guan baik-baik. Ayo duduk-duduk, terima kasih. Terima kasih. Duduk-duduk baik, terima kasih. King Feng datang. Paman Guan. Baik. Paman Guan, Bibi Liu, kami datang untuk minta maaf. Tidak perlu, tidak perlu.
Lihatlah keluarga kita semakin dekat. Tentu saja ada pasang surut. Bertengkar itu wajar. Keluarga jangan sungkan. Lau Guan, pada akhirnya masalah ini, kita semua sayang anak. Takut anak kesayangan terzalimi. Mengenai masalah ini, saya memang ada yang salah. Harus minta maaf pada kalian. Tapi, sebelum minta maaf, saya ada pertanyaan untuk Yuking. Silakan tanya. Pertanyaan apa? Begini. Tidak apa Bibi mau tanya. Kamu dan mantan pacarmu, kenapa putus? Mama, Kamu masih belum selesai. Jadi kamu hanya berpura-pura minta maaf. Datang ke rumah kami untuk menyalahkan kalau begitu. Silakan saja, saya tidak menerima maaf. kok kamu ngomongin ini lagi? Kenapa enggak? Pertanyaan ini susah dijawab ya. Dia udah beberapa kali pacaran tapi putus semua gagal. Apa penyebabnya, masalah dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan? Aku harus tanya jelas dulu. Itu dulu itu. Kamu benar-benar nganggap diri kamu polisi ya? Tante, aku tahu kamu kerja di bidang mediasi. Tapi ini urusan pribadi aku. Aku berhak nggak jawab. Susah ngomonginnya ya? Mama, ayo kita pergi, kita pulang. Bukan King Feng, kita King Feng. Sampai sekarang belum nikah, karena aku sama mantan-mantan pacarnya aku nggak suka. Gimana keluarga kita jujurkan? Sudah, Mama. Kamu sebenarnya ada masalah apa? Tante, kamu juga pulang, istirahat saja. Mama, ayo pergi, aku bukan mau. Bukan. Om Guan, Tante Liu, maaf Yuking, kita pulang. Nak, dengerin mama. Sudah. Aku bukan mau pulang, bukan kamu gimana sih? Kenapa? Mama kan bilang mau minta maaf, kamu ngapain? Mama nggak akan biarkan siapapun menyakitimu. Karena mama sayang kamu. Ini namanya sayang sama aku. Yuking itu. Mama tahu kamu kesal. Jangan dengerin Tante Siulan. Jangan dipikirin. Yuking. Papa dukung kamu keluarga kita meskipun suka banget sama King Feng. Nggak boleh sampai harga diri nggak ada. Kamu kan punya syarat bagus, cari yang kayak apa aja nggak bisa. Harus terima perlakuan kayak gini. Nggak cocok ya putus ganti orang. Nggak apa-apa itu. Mama, papa kalian juga jangan marah. Tante Sukan emang begitu. Kalian sama papa istirahat saja. Aku mau turun jalan-jalan sebentar. Mau kemana? Cuma ke bawah aja. Ya udah, jalan-jalan di komplek aja. Jangan jauh-jauh. Tenang aja. King Feng, Yuking, lagi ngapain? lagi jalan-jalan kamu. Sama-sama nasibnya. Hari ini aku nggak mau pulang. Kalau gitu aku temenin. Ayo kita jalan-jalan. Si King Feng ini bilangnya mau minta maaf. Tapi begitu masuk langsung berubah sikap. Sudah, udah lama kejadiannya. Lupakan aja. Aku nggak mau makan. Ini bukan salah siapa-siapa. Salah aku sendiri, nggak cepat ngeh. Niat jahat si musuh. Hampir aja kita kena tipu. Terus Yuking bilang apa? Aku bilang sama dia paksaan nggak ada gunanya.
Walaupun Su King Feng kaya, kalau nggak cocok ya nggak cocok. Mending kita mundur aja, agar kamu nggak sengsara nantinya. Tapi kayaknya dia nggak dengerin. Kurasa si Tante Su ini Pasti ada alasannya. Benar-benar hebat. Jadi mediator, gak sembarangan orang bisa jadi mediator. Betul, Ayah? Kamu lihat Yu King ini. Cocok banget sama King Feng. Kita harus bantu Yu King, agar hubungannya sama Tante Su baik. Agar Yu King gak pusing soal mertua. Mereka gak mau ngomong sama kita. gini aja aku traktir makan. Sama Tante Su juga kita ngobrol bareng. Untuk selesaikan masalah ke restoran Thailand. Yang diinvestasi Si Jun investasi restoran. Kita nggak tahu kapan itu. Sudah lama Si Jun sibuk, aku juga belum pernah ke sana. Bukan apa-apa Chen Si Jun ini. Kemampuannya sendiri aja nggak tahu. Jangan karena ini mengganggu pekerjaan. Si Jun selama beberapa tahun ini selalu naik jabatan dan gajinya, tidak bisakah Anda memujinya? Ya, Anda selalu mengkritiknya. Baiklah, silakan saja. Kebetulan juga biar Dadiao Bao melihat. Keluarga Guan kita bukan orang biasa. Duoyun, terima kasih atas kebaikan kalian. Tapi saya ini orangnya tidak suka makan di luar. Suka masak di rumah. Terima kasih Tante. Saya tahu Dokter Su biasanya sangat sibuk. Anda selalu makan di rumah. Tidak seru, ayo kita makan bersama. Sekalian buat menghilangkan kebosanan, bukan? Tunggu dulu, saya ini orangnya sudah terbiasa sendiri. Di rumah saja saya tidak pernah merasa bosan, sungguh terima kasih. Orang tua saya sengaja menyuruh saya datang untuk mengundang Anda kalau Anda tidak pergi. Bagaimana saya menjelaskannya? Duoyun, nanti kamu pulang. Sampaikan terima kasih saya kepada orang tua kamu. Tapi saya ini benar-benar masih banyak urusan di rumah. Oh iya, nanti saya harus masak sup untuk anak saya. Masak sup itu butuh waktu lama, saya tidak boleh pulang terlambat. Saya sudah pesan restorannya. Bagaimana kalau begitu? Tante Su tidak jauh kok. Pergi pulang cuma 1 jam, sangat praktis. Tunggu sebentar, saya ganti baju dulu, saya panggil ibu saya. Kita berangkat bersama sebentar lagi, Tante Su. Ayah sudah sampai di sini, sudah sampai. Tante Su, halo Bu, ada berapa orang? 4 orang. Silakan masuk, baik. Silakan. Jangan bilang dekorasi restoran ini ada nuansa asingnya. Bagus kan? Bagus. Orangnya cukup ramai. Pasti masakannya enak. Kenapa tidak ada ruang VIP? Maaf, ruang VIP kami hari ini sudah penuh. Ayah, seharusnya saya pesan ruang VIP lebih awal. Duduk di mana saja Tante Su, maaf ya, hanya bisa duduk di luar. Tidak apa-apa, silakan duduk, tidak apa-apa, baik-baik. Terima kasih. Bisnisnya bagus ya? Ibu. Silakan, baik, terima kasih. Orangnya banyak sekali, pasti masakannya enak. Benar, Liu Shuki. Restoran ini investasi menantu Anda. Mau makan apa, silakan pesan saja. Baiklah Bu King Feng, silakan Anda yang memesan. Tidak, kalian saja yang memesan, saya bisa makan apa saja. Kalau begitu mari kita pesan. Maaf Pak, lihat ini. Non, apa saja menu andalan di sini? Di bagian paling atas menu kami adalah menu andalan kami. Non, kenapa bicaranya seperti itu? Saya tanya apa itu menu andalan. Anda seharusnya langsung menyebutkan menunya. Anda menyuruh tamu melihat sendiri ini. Ini bagaimana hari ini saya keluar. Kebetulan tidak membawa kacamata. Saya tidak bisa melihat jelas bagaimana ini. Maaf, saya akan sebutkan Tom Yam dan Daging Sapi. Tidak perlu saya, tidak perlu Duoyun. Pulang nanti sampaikan ke Si Jun di rumah. Tidak bisa hanya lepas tangan begitu saja, sudah berinvestasi. Anda juga harus lebih perhatian. Ya, saya akan sampaikan padanya, Anda tenang saja. Bagaimana kalau kita pesan? Maaf sekali. Hari ini terlalu ramai, pelayanan kurang memuaskan, mohon dimaklumi. Tidak apa-apa. Kalau begitu. Susah juga melihatmu. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau 4 menu pembuka dingin? 6 menu utama panas, oke. Baik, mohon ditunggu sebentar. Baik. Kak Si Jun, lihat. Dompet dan dasi ini. Sepertinya cocok untuk hadiah klien. Bagus. Saya rasa yang ini cocok untukmu. Tampak gagah dan tampan. Semakin berkelas. Sering bersama kamu jadi terpengaruh.
Kiao, tasmu ini sudah berapa lama dipakai? Sudah beberapa waktu, kenapa? Sudah mengelupas. Dibeli online mungkin kualitasnya kurang bagus. Baiklah, nanti kita ke toko sebelah. Saya akan belikan yang baru untukmu. Barang di sini semuanya sangat mahal. Ini uang kecil buat saya lagi pula. Kamu keluar urus bisnis itu, mewakili citra perusahaan. Kamu tahu, dengarkan saya. Terima kasih, Kak. Booking Feng sudah selesai makan cocok dengan selera Anda. Coba cicipi. Kalau sudah selesai makan, mari kita pulang. Oke, Baik. ayo. Halo, siapa yang akan membayar? Jangan buru-buru, duduk dulu. Chen Sijun ini kamu tahu kan? Saya ayah mertuanya. Chen Sijun tidak tahu. Chen Sijun adalah pemegang saham restoran ini. Pemegang saham saya hanya tahu bos kami. Namanya Zhang Yunhong, saya tahu. Tapi dia juga pemegang saham di sini. Suami saya bilang makan di sini bisa gratis. Bos kami tidak pernah bilang begitu dan kami tidak pernah memberikan makan gratis kepada tamu. Oh, begitu. Mungkin tidak gratis. Itu aturan restoran ini. Itu menandakan bisnisnya bagus. Manajemennya ketat dan teratur. Benar, bagus-bagus. Bukan begini ya pelayan. Rekan saya juga punya restoran. Biasanya kalau orang dalam datang pasti dapat diskon. Keluarga pemegang saham. Masa tidak ada diskon? Kami benar-benar tidak ada program diskon. Bagaimana kalau saya telepon bos dulu, tunggu sebentar. Bye. Halo bos Zhang, begini keadaannya. Oke. Maaf lama menunggu bos, kami bilang bisa diskon 20%. Dengar tidak, pemegang saham pun hanya dapat diskon 20%. Itu menandakan restoran ini dikelola dengan ketat dan teratur. Bagus-bagus, jangan kita rusak aturannya. Baik, saya akan bayar dulu, kalian duduk dulu. Baik, duduk dulu. Sini silakan. Saya telepon dulu. Halo. Halo Dahong, ini Duoyun. Beginilah. Sijun bilang dia berpartner denganmu. Membuka restoran. Dia benar-benar investasi, tidak? Mbak. Kami ini. Kita memang perlu bicara soal investasi. Tapi kemudian di sini. Oh, aku ngerti itu. Tidak apa-apa, hari ini benar-benar malu. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman di tengah. Terima kasih ya Dahong itu. Kapan-kapan kamu datang ke rumah untuk makan. Oke, sampai jumpa. Mama papa tagihan sudah dibayar, ayo kita pergi. Baik-baik. Terima kasih Duoyun, sama-sama. Duoyun sebenarnya ada apa hari ini? Aku juga nggak tahu, nanti aku tanya dia baik-baik. Aku suka sekali dengan King Feng kalian. Lauguan kami dia memang agak blak-blakan. Jangan dipikirkan ya. Orangnya baik kok. Terima kasih ya. Jangan cuma dipegang, coba dipakai. Lumayan bagus. Bagus nggak? Aku kasih tahu model ini, nanti kamu tanya baik-baik. Chen Sijun, kalian ukurannya cocok banget sama kamu. Warnanya ini, tunggu. Bagus. Bukan Chen Sijun itu. Cuma terlalu mahal, lebih dari 5 digit. Ada apa ini? Jangan bicara uang, yang penting cocok. Apa, ayo pergi. Pergi apa, ayo masuk. Kamu ikut aku masuk. Chen Sijun. Sedang apa di sini? Kebetulan banget. Oh, kalian juga sedang belanja ya? Aku sama asistenku sedang memilih hadiah untuk klien.
Asisten bohong siapa kamu? Anda tunggu dulu. Paman kakak ipar. Ada apa tante, ada apa? Kakak ipar kita pernah ketemu waktu itu di rumah kalian. Pas acara team building. Iya pernah ketemu. Chen Hijun kebetulan banget ya. Memberi hadiah ya. Kami baru saja dengan kamu dan Dahong. Di lantai atas buka. Restoran Thailand habis makan turun. Kamu pemegang saham bohong sama kami. Aku kumpulin uang sampai 10 juta buat kamu investasi. Kamu memperlakukan saya seperti ini menurutmu pantas? Duoyun, dengar dulu, bukan seperti yang kamu pikirkan apa yang kamu bicarakan. Kamu berani menyakiti putriku bukan ini. Jangan ikut campur hari ini, aku akan memberinya pelajaran. Jantungmu tidak baik, apa yang kamu lakukan? Jangan halangi aku, apa ini? Hei kamu. Kak Sijun. Kak Sijun, bangunlah. Halo 120? Kalian datang ke Naisue ya, ada pria brengsek yang dipukuli. Duoyun, dia menyakitimu? Papa tidak apa-apa. Mohon keluarga semua menunggu di luar. King Feng, kamu tidak sibuk kan? Turunlah sebentar, aku di ruang gawat darurat. Siapa namanya? Bagaimana lukanya, tidak sadar? Paman Guan, Bibi Liu, kakak ibu. Dokter Su, Anda datang. Ada apa? Dokter Su, menantu saya Chen Hijun terluka. Bisakah Anda masuk dan melihatnya untuk kami? Baik Bibi Liu, jangan khawatir, saya akan masuk dan melihat. Dokter Su, bagaimana? Bibi Liu, dokter mencurigai gegar otak ringan. Perlu dirawat 2 hari untuk observasi, tapi tidak apa-apa. Syukurlah. Pulanglah semua. Hari ini belum selesai, lihat bagaimana aku menghadapinya. Paman Guan. Tapi perlu ada yang menemani malam ini. Kalau begitu saya saja yang tinggal. Apa yang kamu bicarakan, dia Chen Hijun? Tidak layak ditemani keluarga Guan, ayo pergi. Papa, Pergilah papa, pergi. Bibi Liu ini. maaf, sebenarnya ingin makan dengan tenang. Lihatlah ini, kami pergi dulu. Tidak apa-apa Mama Guan. Pulang dan tenangkan Lau Guan, biarkan dia tenang. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Terima kasih Dokter Su. Bibi Liu. Terima kasih, sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Kakak ipar Guan Yuking selingkuh di luar. Mertua memukul menantu, langsung masuk rumah sakit. Memalukan. Anda ingin mengatakan apa lagi? Air keruh keluarga Guan terlalu keruh. Saya akan membuat Anda melihat. Mengingatkan Anda untuk tetap sadar. Saya akan kembali ke kantor dulu. Sudah jam berapa ini, seharusnya sudah pulang. Ada pasien dengan sel kanker yang menyebar ke jantung. Saya harus memikirkan cara mengobatinya. Sudah makan belum? Saya tidak lapar, Bu, Anda cepat pulang saja. Bukan kamu tidak makan, mana bisa. Saya yang akan melakukannya, jangan bergerak. Anda sudah bangun pelan-pelan. Tidak apa-apa. Baik. Akhirnya Anda bangun, saya sangat khawatir. Ayo. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kak. Terjadi kesalahpahaman seperti ini. Saya juga punya tanggung jawab besar. Kakak ipar sedang marah sekarang. Saya akan tinggal untuk merawat Anda. Lihat ini. Ini. Membuat saya seperti ini lalu pergi begitu saja.
Bahkan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Anda bilang saya di keluarga mereka selama bertahun-tahun. Bekerja keras seperti sapi dan kuda. Anda bilang saya tidak punya satu kata pun. Hasilnya, Tidak apa-apa, masih ada saya. Oh ya kak, baru saja ada seorang dokter muda datang. Saya lihat dia cukup akrab dengan kakak ipar. Siapa itu? muda. Ini rumah sakit Yansi. Ya, rumah sakit Yansi. Itu Su King Feng. Alibada jantung yang handle. Pacar adik ipar saya. Jadi akrab. Ada apa? Tidak ada, hanya itu. Ketika Anda pingsan tadi, dia bilang saya sangat khawatir. Dia langsung bilang itu gegar otak ringan. Saya bilang kakak saya ini sangat parah. Kenapa dia bicara begitu santai? Tidak apa-apa. Sebenarnya nggak ada masalah besar sih, cuma masih agak pusing aja. Masih harus istirahat. Iya, Mas, lihat deh, di sini nggak ada apa-apa, kamu istirahat dulu aja. Aku keluar beliin barang-barang kebutuhan sehari-hari. nggak usah kamu pulang aja. Nggak apa-apa kan, aku udah bilang. Aku yang jagain kamu. Minum air dulu, istirahat bentar. Oke. Nggak usah buru-buru. Cepat tiduran. Berhenti. Tante, kamu masih muda, ngapain sih ngerjain hal yang nggak bener? Mau ikut campur urusan rumah tangga orang? Ini nggak etis. Tante, kayaknya Anda salah paham. Aku sama Bos Chen cuma hubungan atasan bawahan yang bersih. Bersih? Aku udah lama kerja di mediasi. Apa sih yang belum pernah aku lihat? Kamu bisa aja nggak mau ngaku. Tapi aku mau kasih tahu kamu satu hal. Kamu masih muda. Masih panjang jalanmu, tapi kalau reputasi udah rusak, susah buat balik lagi. Tante, Anda kerja di mediasi ya? Kenapa? Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak, mediator jalan cunyang. Susiulan, silakan tanya-tanya kemana aja. Pak, ngapain di sini? Kenapa baru turun? Aku udah tidur bolak-balik di sini, kan bukan aku yang mau tidur. Kenapa nggak tidur di rumah aja, kamu sendiri yang bilang? Suruh kami ngawasin kamu. Pak bikin kaget aja. Pak mau kemana? Mulai sekarang, aku temenin kamu kerja, nggak bagus deh. Kenapa nggak bagus? Aku nggak ganggu kerjaan kamu kok. Aku cuma duduk di samping kamu, bukan? Penumpang pasti protes. Laporkan, bisa kena potong nilai. Nggak usah khawatir soal itu. Ayo. Cepat pergi, ayo pergi. Masuk. Kak ipar, tadi kami sudah tanya dokter. Katanya kamu mungkin masih perlu istirahat beberapa hari. Terima kasih Yuking, aku sudah lebih baik. Sudah Yuking, kamu dan kakakmu. Tunggu di luar sebentar. Aku mau bicara sama dia. Ayah bicara yang baik-baik.
Aku tahu. Ayah, jantungmu tidak baik. Jangan marah. Chen Sijun, aku akui aku salah memukulmu. Sekarang otakmu tidak bingung kan? Baik, coba katakan apa rencanamu ke depan. Dulu aku tidak percaya padamu, benarkan? Anakku ini punya syarat yang bagus, cantik. Lulusan tinggi, kemampuan kerja juga kuat. Ingin cari yang seperti apa tidak ada. Menikah denganmu itu sudah rugi besar. Kamu sekarang baru saja berhasil. Sedikit prestasi langsung sama cewek di kantormu. Tidak jelas kamu masih punya hati nurani tidak? Kamu pantas sama anakku tidak? Katakan kamu mau berubah bagaimana? Aku dengar dulu baru aku putuskan. Apakah aku akan memberimu kesempatan lagi untuk memperbaiki diri? Aku sudah memutuskan, katakan. Aku berencana. Cerai. Kamu bilang apa? Aku bilang cerai. Ayah, karena kamu sudah terang-terangan. Mari kita bicara langsung. Kemarin kamu memukulku. Tentu bukan karena hal itu. Kamu benar. Sejak aku berkencan dengan Doyun, kamu tidak suka padaku. Merasa aku tidak pantas dengan Doyun. Ya, aku memang dari daerah kecil. Lulusan tidak tinggi, keluarga juga tidak kaya. Kalau aku mencari Doyun itu disebut tinggi. Kalau Doyun menikah denganku itu disebut rendah. Menurutmu di kota ada banyak pria baik. Andre ingin menikahi Doyun, kenapa malah memilih orang sepertimu? Hatimu pasti tidak enak. Kamu dan Guan Shenlei di belakang tidak pernah memanggil namaku. Hanya memanggilku Chen Goudan, benarkan memang begitu kan? Aku tidak salah tuduhkan. Jadi selama bertahun-tahun, aku bekerja mati-matian di perusahaan. Aku bekerja seperti sapi dan kuda, kenapa? Aku hanya ingin membuat prestasi. Aku ingin kamu menghormatiku. Aku hanya ingin memperjuangkan harga diriku ini. Tapi kemudian aku menjadi manajer departemen. Aku juga sudah membeli rumah. Lalu apa? Kamu tetap saja meremehkanku. Apapun yang kulakukan tetap salah, tidak. Chen Sijun, maksudmu adalah keluargaku tidak baik padamu begitu? Katakan sendiri, setiap kali kamu datang ke rumah kami, mertua perempuanmu bukankah dia menyambutmu dengan anggur dan hidangan lezat? Sebagai manusia harus punya hati nurani. Anggur dan hidangan lezat itu. Apakah itu untuk menjamu aku, Pak? Jika aku Chen Sijun datang sendirian ke rumahmu, apa aku akan mendapat perlakuan seperti itu? Aku hanya menumpang makan dari anak gadismu. Dengan kata lain, aku bahkan tidak berani pergi ke rumahmu sendirian. Apa kamu tahu? Setiap kali aku sampai di depan pintu rumahmu, memikirkan wajah dingin yang kamu tunjukkan padaku, aku langsung panik. Aku kesal dan takut. Aku tidak bisa bernapas. Aku sangat tersiksa. Mari kita tidak membahas ini. Mari bicara tentang bagaimana aku memperlakukan keluarga Guan selama ini. Pada waktu itu adik laki-laki dan adik perempuan masih kecil. Masih di bawah umur, apa semua hal bukan. Aku sebagai kakak ipar ini yang menanggung semuanya, harus mengeluarkan uang, bekerja keras, aku kerahkan tenaga. Apakah aku pernah ragu dalam berkata-kata? Pernahkah aku mengucapkan sepatah kata tidak? Lalu bagaimana hasilnya? Apa yang kudapatkan? Meskipun aku menjual nyawaku ini untuk keluarga Guan kalian, aku tetap tidak mendapatkan rasa hormat. Aku sudah muak. Kakak ipar, apa yang kamu katakan barusan kami di luar mendengarnya dengan jelas. Tidak usah bicara soal bagaimana keluargaku memperlakukanmu. Apa sikap ayahku terhadapmu? Coba pikirkan selama ini. Saudara perempuanku demi kamu, demi keluarga ini, bekerja tanpa mengeluh sedikit pun. Apalagi yang kamu inginkan? Ini bukan alasan untukmu berselingkuh, kan? Untuk keluarga ini. Tanyakan padanya sendiri, setidaknya 5 hari dalam seminggu.
Pulang ke rumah orang tuanya benar kan? Saat perayaan atau liburan begitu ada barang kesejahteraan dari kartu belanja itu, belum masuk ke sakuku langsung ke rumah orang tuanya. Benar kan? Aku tidak menyalahkanmu kan? Bahkan tisu toilet yang dibagikan secara rutin pun dikirim ke rumah orang tuanya. Barang-barang ini, mari kita tidak bicara apakah seharusnya. Menghormati orang tua itu boleh tapi, bagaimana dengan perasaanmu? Duoyun, setiap kali aku ingin berbicara dari hati ke hati denganmu. Kita bicara hal yang dekat dengan hati. 10 kalimat 8 tentang orang tuamu. 2 sisanya tentang adikmu, benar kan? Apakah aku mendapat 1 kalimat pun? Aku suamimu, kamu anggap aku siapa? Apakah aku udara di rumah ini? Apakah aku masih punya sedikit pun posisi di sini? Aku bilang aku sangat tidak nyaman. Aku benar-benar tidak tahan. 15 tahun. 15 tahun aku hidup seperti ini, Duoyun. Aku akui. Dulu kita bersama karena ada perasaan. Ada cinta, kalau tidak kita tidak mungkin bersama. Tapi bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Kenapa bisa seperti ini? Aku kecewa, kamu tahu. Aku hidup tidak seperti seorang pria, aku tidak punya harga diri. Aku tidak seperti suami, tidak seperti menantu. Tidak seperti manusia hidup, kamu tahu. Jangan bicara apa-apa lagi, aku tidak mau jadi anjing penjilat lagi. Anjing penjilat tanpa harga diri, tidak mau lagi. Cerai.